Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penjara Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Sebuah keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti.
Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Ariki dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Ariki dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Desa Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Ariki dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Ariki dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30 menit. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Ariki dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Ariki dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat
saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosep Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosep mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosep masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosep menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosep. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosep. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulasri mengaku berang ketika melihat Yosep di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosep. Ia emosi ketika melihat Yosep menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosep, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya.
Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdhanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara. Dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Rato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan 2 anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkapkan
terungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya, Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi, namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Arigi Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan, semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif.
bukan warisan. Motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Danu membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup
dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak, memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Sartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis.
Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa. Kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosep senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosep Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosep Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosep Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosep mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosep masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosep menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosep. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosep. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulasri, mengaku berang ketika melihat Yosep di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosep. Ia emosi ketika melihat Yosep menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosep, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan, semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu, keponakan korban, Mimin, istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayat. Menurutnya, motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang.
Sementara itu Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdhanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara. Dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustikarato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penjara Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan,
Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum, itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Dano. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amelia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Dano merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara.
dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef mengeksekusi istri Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Rato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Sebuah keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef. Sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan 2 anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato di Subang. Begitu juga halnya dengan peran 2 anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Desa Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban.
Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amelia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi, namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amelia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amelia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Arigi Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan, semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak.
Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340-338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah.
Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Desa Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30 menit. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Dano. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amelia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Dano merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Sartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis.
Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosep senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosep Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosep Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosep Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosep mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosep masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosep menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosep. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosep. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulasri mengaku berang ketika melihat Yosep di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosep. Ia emosi ketika melihat Yosep menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosep, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang.
Sementara itu Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdhanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Rato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan,
Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum, itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel, terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak, memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30 menit. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Dano. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Dano merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara.
dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustikarato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penjara Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Sebuah keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan 2 anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato di Subang. Begitu juga halnya dengan peran 2 anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Desa Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban.
Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amelia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amelia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amelia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Arigi Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rahman. Rahman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef. Sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rahman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340-338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun penjara.
Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak, memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30 menit. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Dano. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Dano merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Sartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis.
Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa. Kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosep senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosep Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosep Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosep Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosep mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosep masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosep menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosep. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosep. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulasri, mengaku berang ketika melihat Yosep di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosep. Ia emosi ketika melihat Yosep menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosep, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan, semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu, keponakan korban, Mimin, istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayat. Menurutnya, motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang.
Sementara itu Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdhanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustikarato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan,
Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum, itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. "Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai," ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel, terlihat Yosef menyilangkan tangan. "Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano," ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Ariki dan Abi mengatakan Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Ariki dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Cisuti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Ariki dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Ariki dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30 menit. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Dano. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amelia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Ariki dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Dano merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Ariki dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri.
Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan.
melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustikarato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dado membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340 J 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan 2 anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suartini dan Amalia Mustikarato di Subang. Begitu juga halnya dengan peran 2 anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Dusun Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin.
Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Ariki dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Ariki dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak, memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Ariki dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi, namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Ariki dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosef senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosef Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosef Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosef mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosef masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosef menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosef. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosef. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku berang ketika melihat Yosef di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosef. Ia emosi ketika melihat Yosef menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosef, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosef mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan, semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang. Sementara itu, Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Danu membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef. Sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman mati. Diketahui Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Atas hal itu, Yosef CS disangkakan dengan pasal 340J338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, dan 20 tahun penjara.
Menanggapi hal itu, Rohman Hidayat tetap meyakini bahwa keempat kliennya itu tidak bersalah. Menurut Rohman Hidayat, ia siap untuk melihat seperti apa kebenaran penyidikan tim kepolisian itu di persidangan. Selain itu, Rohman Hidayat juga belum yakin dengan motif pembunuhan yang disebut karena masalah uang 30 juta rupiah antara Yosef dan Tuti. Menurutnya motifnya masih belum jelas, ia bahkan membantah bukan karena uang 30 juta rupiah, pasalnya Tuti dan Amalia yang menyuruh Yosef mengelola yayasan. Terungkap arti kode X dan senyum misterius Yosef gotong jasad korban Subang. Kapolda Jabar digugat. Yosef Hidayat dihujat bahkan nyaris dipukul karena terlihat senyum santai dan menyilangkan tangan dengan kode X dalam reka ulang pada Rabu 22 November 2023. Kini makna kode X dan artinya senyum misterius itu terungkap. Pengacara Yosef Rohman Hidayat seperti dilansir dari tribunjabar.id pada Minggu 26 November 2023 mengatakan, Yosef berusaha untuk tetap santai dan senyum itu tanda dia bukan pelakunya. Bahkan Yosef pun tampak senyum kepada awak media. Saya pikir kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat Rabu. Lalu terlihat beberapa adegan saat makan di warung pecel lele dan saat menggotong jenazah Tuti dan Amel terlihat Yosef menyilangkan tangan. Terbuktikan, tapi adegan mengangkat jenazahnya Pak Yosef kikuk yang mengarahkan Dano, ucap Rohman. Terkait hal inilah, Rohman yang juga pengacara Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi mengatakan, Yosef akan mengajukan gugatan. Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal menunggu 1-2 hari lagi, kata Rohman Hidayat pada Rabu 22 November 2023. Sebab polisi melakukan rekonstruksi hanya berdasarkan keterangan Dano. Menanggapi ini, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam waktu dekat berkas perkara Subang akan dilimpahkan ke pengadilan. Sudah menyusun berkasnya, secepatnya akan dilimpahkan, ujar Surawan dilansir dari Kompas.com 26 November 2023. Sementara terkait dengan gugatan, Polda Jabar menunggu saja karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Nanti kami tanggapi, ujarnya. Menurut Surawan, polisi tidak asal menetapkan tersangka. Semua dilakukan sesuai prosedur dan 2 alat bukti. Sudah kami persiapkan semua dan akan kita buktikan di pengadilan. Peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, diungkap Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Begitu juga halnya dengan peran dua anaknya Arigi dan Abi Aulia. Peran Mimin dan kedua anaknya ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan di Desa Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Jaga, Rabu 22 November 2023 kemarin. Peran ketiganya diberikan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Kata Kombes Surawan, peran Arigi dan Aulia membantu pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara peran istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, memandikan kedua jenazah korban. Kedua tersangka anak tiri Arigi dan Aulia perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban, ujarnya. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi pembunuhan, ketiga tersangka menolak, memperagakan dan akhirnya dipulangkan. Sementara Yosef tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi, meski dia tak mau semuanya. Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 1:30. Kombes Surawan mengatakan Danu dan Yosef memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan dalam rekonstruksi tersebut tersangka Yosef melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Dia menyebutkan Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Surawan mengatakan Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi uang. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepalanya. Surawan mengatakan Mimin yang merupakan istri muda Yosef, Arigi dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini 5 tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia, sementara Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi merupakan anak Mimin dan suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Sartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosef saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau pukul tapi dihalangi sama polisi, mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosef cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis.
Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi kecewa, kenapa dipulangkan lagi, kata Lilis. Cengengesan, emosi kakak Tuti, pengen pukul saat Yosep senyum di rekonstruksi kasus Subang. Yosep Hidayat, tersangka kasus pembunuhan di Subang, didatangkan saat rekonstruksi. Kakak Tuti Suhartini emosi lihat tingkah iparnya. Kelakuan Yosep Hidayat saat ikut rekonstruksi kasus Subang benar-benar membuat keluarga Tuti Suhartini emosi. Saking emosinya, Lilis kakak Tuti nyaris ingin memukul Yosep Hidayat. Namun beruntung polisi melarang dan menenangkannya. Sementara itu Yoris putra Yosep mengaku tak bertegur sapa saat bertemu dengan ayahnya tersebut. Yoris pun mengaku sedih melihat adegan per adegan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walau melakukan adegan pembunuhan Tuti dan Amel, Yosep masih berkukuh tak mengakui perbuatan seperti kesaksian Danu. Yoris menganggap bahwa sikap Yosep menjadi bagian dari drama dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris mengaku sempat berpapasan dengan ayahnya Yosep. Walau saling bertatapan, namun Yoris mengaku tak bertegur sapa dengan Yosep. Kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulasri, mengaku berang ketika melihat Yosep di TKP kasus Subang. Lilis mengaku sempat memiliki pikiran untuk memukul Yosep. Ia emosi ketika melihat Yosep menebar senyum. Cengengesan kayak orang gila, kata Lilis. Soal senyum Yosep, Rohman Hidayat menerangkan kliennya memang mencoba menenangkan diri. Walaupun kata Rohman, Yosep mengalami tekanan begitu berat dalam menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Reksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin. Pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef. Menurut Ahmad, ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayat membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayat, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayat. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Ariki Reksa Pratama mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Uang 30 juta rupiah ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat olah TKP, penyidikan menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Uang 30 juta rupiah itu kini menjadi barang bukti. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini didasari masalah uang.
Sementara itu Arigi klaim bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin dari hasil bekerja di konter. Bahkan ia juga mengklaim bisa membeli motor dari hasil bekerja. Tersangka kasus Subang ini mengaku membantu semua kebutuhan ekonomi Mimin Mintarsih. Bahkan dikatakan Arigi, Yosef sering meminta kuota padanya. Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Polda Jabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdhanu alias Danu dalam kasus Subang akan segera dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan. Hal ini diungkapkan di Treskrimum Polda Jabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas perkara dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui, Polda Jabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dado. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi, dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Rato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu Polda akan segera memanggil Mimin dan 2 anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dado. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 22 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyiar Yosef Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dado. Semua keterangan Dado itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dado sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Danu benar, buktikan saja, kata Yosef. Sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat menanggapi soal keempat kliennya yang terancam hukuman